Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 5 ini kita akan mempelajari sequence diagram. Sequence diagram ini mengilustrasikan objek-objek yang berpartisipasi di dalam suatu use case. Sequence diagram menunjukkan pesan yang lewat di antara objek untuk use case tertentu dari waktu ke waktu. Elemen-elemen sequence diagram yang pertama ada aktor. Bentuknya sama ya, seperti yang di use case. Di sini adalah orang atau sistem yang memperoleh manfaat dari dan berada di luar sistem. Berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan, ditempatkan di bagian atas diagram. Lalu ini ada objek, berpartisipasi dalam suatu urutan dengan mengirim dan atau menerima pesan, ditempatkan di bagian atas diagram. Untuk objek, kalau di Visio mungkin bentuknya kotak semua, jadi nggak bisa tergambarkan dengan jelas gitu perbedaannya. Sedangkan di situ kan pasti ada ini. Nanti kita gunakan yang ini aja biar kelihatan bedanya yang mana boundary, mana control, yang mana entity class. Di sini boundary class menggambarkan tampilan program. Tampilan program tuh yang ini, contohnya. Ini program. Control class menggambarkan controller dari program itu, contohnya script-script SQL misalnya yang untuk menyimpan, mengedit, menghapus, itu ditaruhnya di controller. Lalu di sini ada entity class menggambarkan kelas. Kelasnya di sini kita anggap adalah tabel. Ini. Seperti yang di kelas diagram kemarin, kan ada kelas barang, kelas detail transaksi, dan kelas user. Nah, ini tabel-tabelnya adalah kelas. Lalu ada lifeline, menunjukkan kehidupan suatu objek selama suatu urutan, dan berisi tanda X kalau tidak berinteraksi lagi. Ada execution occurrence atau kejadian eksekusi, merupakan di sini persegi panjang ya. Dari atas ke bawah, menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan. Ada message dan juga ada return value-nya. Jadi ini message-nya tuh informasi yang dikirimkan dari satu objek ke objek lainnya. Nah, di sini pemanggilan operasi diberi label dengan pesan yang dikirim dengan panah padat, sedangkan pengembalian atau yang ini return value diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan sebagai tanda panah putus-putus. Lalu ini ada guard condition, merupakan tes yang harus dipenuhi untuk pesan yang akan dikirim. Ini X object destruction, X ditempatkan di ujung lifeline objek untuk menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensi. Lalu ada frame, menunjukkan konteks sequence diagram. Nah, ini sequence diagram berhubungan dengan metode MVC ya. Ini mungkin kalian udah pernah belajar di web programming ya. Ini secara teorinya MVC ini model view controller adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi. Baik itu aplikasi berbasis desktop seperti ini atau berbasis web. Sini dengan memisahkan data atau model dari tampilannya atau view dan cara bagaimana memprosesnya itu controllernya. Metode MVC ini pertama model, mewakili struktur datanya, lalu view adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna, yaitu tampilan user interface-nya ya, seperti ini, atau tampilan web yang bisa kita lihat. Lalu controller merupakan bagian yang menjembatani antara model dan view. Controllernya di sini berisi perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke tampilan program. Kalau saya gampangnya controller isinya adalah script-script SQL yang menghubungkan antara tampilan program dengan tabel yang ada di sini. Kan pasti butuh script SQL ya. Contohnya gini, sebuah database penjualan memiliki 4 tabel barang, user, transaksi, detail transaksi seperti yang ini. Lalu masing-masing tabel dibuatkan MVC-nya. Model berisi variabel sesuai nama field dari tabel beserta fungsinya. View berupa tampilan form programnya, kecuali detail transaksinya. Lalu controller berisi coding
yang berhubungan dengan database. Ini contohnya. Jadi setiap tabel itu punya ada view-nya. Misalnya form barang, laporan, di sini ada barang, transaksi, user, lalu ada modelnya. Isinya barang detail ini tuh sama kan ya, sama kayak gini. Ini misalnya ini agak lama. Ini scriptnya. Script yang ada di model adalah pendeklarasian variabel. Pendeklarasian variabel, nama-nama variabelnya disesuaikan dengan nama fieldnya. Lalu di sini ada controller. Nah, di sini namanya sebenarnya harus disamain ya biar gampang gitu. Ini barang untuk controller dikasih nama controller. Nah, ini adalah isinya script SQL-nya yang menghubungkan antara view dengan modelnya. Ini contohnya model. Model isinya adalah function dan juga pendeklarasian variabel untuk model. Lalu ini view adalah tampilan programnya. Lalu di sini ada controller dari tabel transaksi. Nah, ini adalah script simpan, cari, nomor. Ini kan semuanya berhubungan dengan SQL. Ini adalah tabel controller dari tabel transaksi. Ini ada contoh sequence diagramnya. Kalau dilihat mungkin bingung. Jadi ini adalah cara penggambaran dari cara jalannya program ini. Saya kasih contoh ya. Yang pertama usernya adalah kita. Pertama kita buka form transaksi. Tadi pada saat kita klik ini muncul form transaksi. Berarti show form object. Ini kebetulan berhubungan sama scriptnya ya. Jadi di sini ada script show form memang. Jadi pada saat diklik yang jalan scriptnya adalah show form. Nah, di sini yang ditunjuk adalah objeknya adalah si form transaksi. Maka dia akan kembali lagi ke sini. Lalu di sini pertama dia input kode barang kan ya. Input kode barang. Input kode barangnya di form transaksi. Pada saat kita input kode barang, sebenarnya di situ ada script pencarian barang. Ini saya klik new dulu. Kode barangnya di sini BR003 misalnya. Saya klik enter. Nah, sebenarnya kan dia mencari kode barang dengan kode BR003. Dicari, kode barangnya adalah BR003. Di sini ada script find barang. Nah, ini dia ke controller barang dulu. Karena kan dia mencarinya ke tabel kan. Ada nggak sih BR003? Oh, ternyata ada. Tapi dia pertama jalannya itu ke controllernya dulu. Ke controller, karena script find barang yang tadi itu pasti berhubungan dengan SQL. SQL pencarian barang ke dalam tabel. Nah, ini adalah controllernya, jadi dia ke controller dulu. Dari controller, script find barangnya dicari langsung ke tabelnya, ke tabel barang. Kalau ketemu, dikirimkan. Ini agak harusnya begini. Pengirimannya tadi ini, return value ya, ini harus dikirimkan. Tanda seperti ini, bukan tanda seperti ini. Tadi kan kalau misalkan pengembaliannya diberi label dengan nilai yang dikembalikan dan ditampilkan sebagai tanda putus-putus. Nah, ini return value-nya. Karena dia dikirimkan kembali. Ini harusnya ini putus-putus, ini putus-putus. Jadi pada saat kode barangnya dicari ke dalam, dicari kan pakai script controller ya, SQL. Udah gitu script SQL-nya cari ke dalam tabelnya. Kalau ketemu berarti dikirimkan tuh datanya, ditampilkan di formnya seperti ini. Nah, ini kan tampil nih nama barangnya.